Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra Tawana. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 Stikom Indo Kupang dengan NIM 18120056. Kali ini saya akan mengerjakan program UAS yang diberikan oleh dosen kami, dosen pemrograman deklaratif. Jadi di sini kita diminta untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan seperti yang sebentar akan saya perlihatkan. Jadi jangan buang-buang waktu lagi, kita langsung buka dan kerjakan tugasnya. Tapi sebelum itu, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Prolog untuk pemrograman deklaratifnya. Jadi bagi teman-teman yang belum ada Visual Prolog, segera install Visual Prolog. Oke, di sini kita akan buka duluan soal yang diberikan. Oke teman-teman, ini adalah soal dari ujian yang diberikan dosen pada kami. Ini adalah suruhannya, tapi kita langsung baca dari sini saja. Mulai dari nomor 1. Berdasarkan program Prolog pada praktik di modul 40, jadi semua soal yang ada di sini berdasarkan soal yang di modul yang diberikan pada kami teman-teman. Jadi semua soal di sini itu ada di modul yang diberikan pada kami. Jadi teman-teman jangan heran jika sebentar ada banyak sekali codingan karena itu sudah terdapat dalam modul. Oke. Jadi kita lihat di sini berdasarkan program Prolog pada praktik di modul halaman 40 nomor 1. Maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Di sini tuliskan syntax section, close rule, syntax goal, dan hasil eksekusi goal sesuai instruksi di bawah ini. Yang pertama kan sesuai dengan ini teman-teman. Soalnya ada di nomor 4 halaman 40 nomor 1. Ganti data fakta daftar telepon untuk argumen bulan dengan angka untuk mewakili setiap bulan. Kemudian di sini misalnya Januari, Februari dan seterusnya. Lalu dikonversi menjadi angka, dikonversi menjadi teks seperti bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Contohnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Jika fakta demikian, maka sebuah proses atau rule untuk predikat menampilkan daftar telepon minim ulang tahun bulan ini. Tuliskan syntax section, close rule, syntax goal, dan hasil simpan file capture as a goal. Jadi di sini teman-teman yang akan kita buat adalah di jawabannya sini kita akan menulis daftar orang yang ulang tahun di bulan ini, atau ini adalah goalnya, terus nama pertama dan nama kedua. Jadi ini adalah pokok utama yang akan kita kerjakan di sini, syntax sectionnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung buka modul pemrograman deklaratifnya. Tadi dibilang 40 teman-teman, di sini saya sudah siap di halaman 40 nomor 1, dan ini adalah listing program dari yang ingin kita kerjakan. Tapi terlebih dahulu di Visual Prolog saya mau buka hasil kerja saya, yaitu nomor 1. Ini adalah hasil yang sudah saya kerjakan. Di sini teman-teman bisa lihat sama persis dengan yang ada di modul. Oke. Tapi di sini goalnya diminta daftar telepon dan yang ulang tahun hari ini. Jadi dapat kita tuliskan di goalnya daftar telepon yang ulang tahun hari ini. Jangan lupa akhiri dengan titik. Oke. Sudah. Ini sesuai, semuanya sesuai teman-teman. Jadi jika sudah teman-teman mau running file ini, jangan lupa save, Ctrl F2. Jadi teman-teman mau running file ini, teman-teman bisa saja tekan Ctrl G, atau mau lebih mudahnya di bagian sini ada satu tombol yang tulisan G besar. Teman-teman pencet tombol tersebut, kita klik, akan muncul seperti ini. Ini bukan kesalahan, tapi ini karena saya menghidupkan koneksi internet saya. Jadi kita klik di continue evaluation.
Jadi kemudian muncul begini, teman-teman jangan panik karena ini hanya untuk sebagai mengkonfirmasi apakah ini yang kita sudah buat betul atau tidak. Oke, kita klik oke. Nah, di sini dia akan menampilkan orang yang berulang tahun, hari, nama orang dan dua nama orang, nama pertama, nama kedua yang ulang tahun di bulan ini, yaitu ada Eka dan Adrianti. Oke teman-teman, nah jadi itu hasil output dari program pertama yang kita buat di nomor 1. Kita close. Nah, kenapa muncul seperti ini? Di sini kita tidak bisa close. Jika teman-teman ingin close, kita tekan shift ditambah dengan pagar, dia muncul ya seperti itu, baru kita close dan bisa. Oke, selanjutnya kita pergi ke nomor 2 lagi. Kita buka soalnya. Ini teman-teman nomor 2 nya berdasarkan contoh 3 pada modul 44 sampai 45. Jadi ini di halaman 44 sampai 45. Rubahlah sintak close jika perhitungan faktorial dengan batasan 3 dan perulangan 2 untuk menghitung nilai faktorial x sama dengan 10. Tuliskan sintak keseluruhan dan hasil capture dan goalsnya. Teman-teman lihat di sini kita diminta masuk ke modul halaman 44 dan 45 contoh bagian 3 dan ganti yaitu faktorial dengan batasan 3 dan dengan perulangan 2. Jadi ada 2 angka yang kita ganti dan kemudian nilai x nya juga kita ganti, yaitu x menjadi 10. Kita buka modulnya biar kita semua tidak bingung. 44 sampai 45 kita cari. Ini di contoh 3 ya, tentang rekursi itu tersendiri teman-teman adalah prosedur yang di dalamnya ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Jadi rekursi ini bagian dari pemanggilan dirinya sendiri. Rekursi dapat merekam perkembangannya karena ia melewatkan pencacah total dan hasil sementara bagi argumen dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Ini adalah contoh 3 yang tadi kita diminta. Ini teman-teman lihat di bagian sini disuruh kita mengganti batasannya 3 dan perulangannya 2. Di sini kita lihat di modul di sini ini faktorial ini adalah batasan dan ini perulangan, karena di modul sini 1 kan ini merupakan contoh ya di modul, tapi kita diminta di sini mengganti dengan batasan 3 dan perulangan 2. Berarti teman-teman di sini nanti kita taruh 3 untuk satu pertama, kita hapus, kita taruh 3, dan di belakang ini perulangannya ini kita hapus, kita taruh dengan 2. Lalu kemudian yang berikut di sini teman-teman lihat, di sini kita disuruh mengganti nilai x sama dengan 10. Mana x? Di sini x sama dengan 3. Di soalnya x sama dengan 3, berarti di sini kita harus ganti 3 dengan 10. Oke, kita buka programnya. Saya sudah kerjakan juga. Oke. Ini contohnya. Tadi kan di soal bagi seperti yang saya jelaskan 1, kemudian ini 3. Yang kita ganti ini perulangan ini 3 di sini dan batasannya 2. Kemudian x-nya di sini yang 3 kita ganti dengan 10. Maka hasilnya seperti berikut. Di sini kita disoalkan 1 ini 1, tapi kita ganti sesuai dengan soal yang ada di ujian kita. Jadi ini 3, kemudian ini 2, kemudian x yang bawah ini 10. Berarti kita sudah mengganti nilai faktorial dan juga nilai x-nya teman-teman. Oke, jika sudah kita klik Ctrl G, continue, klik OK. Nah, maka di sini dia memperoleh satu solusi saja dengan nilai x 10, y sama dengan 129.600. Itu adalah total keseluruhan yang ada di faktorial tersebut dan goals x 10, faktorial x dan y. Oke. Sudah teman-teman, itu nomor 2. Sekarang kita buka nomor
3 soalnya. Nomor 3, berdasarkan contoh 5 pada modul halaman 46-47, buatlah struktur pohon dengan hasil akhir berbentuk seperti doa ini. Setelah eksekusi goal, tuliskan syntax close dan lembar jawaban Anda disimpan file hasil capture dan goals. Di sini kita diminta membuat persamaan hampir sama seperti bagan yang ada, nama kita, marga, nama sahabat, identitas diri, nama Syah, nama ibu, nama ayah, nama ibu, NIM, nilai UTS, target nilai akhir. Oke. Maka di sini kita buka. Oke, di sini teman-teman saya sudah membuat tipe pohon dari ada yang di sini. Ini adalah pohon. Di sini tipe pohonnya terus pakai string, type pohon, type pohon. Teman-teman bisa lihat sih, buat di pohon untuk string, sisi kiri tipe pohon dan sisi kanan juga tipe pohon. Bentuk pohon, tipe pohon. Di sini teman-teman lihat, di sini kita run dulu agar teman-teman tidak bingung. Di sini terakhir kita cari goalsnya bentuk dari pohon. Kita run. Nah, pasti teman-teman bertanya kenapa dia muncul seperti ini sementara di soal disuruh membuat bagan. Teman-teman, di sini saya akan jelaskan. Di soalnya ini disuruh membuat bagan karena merupakan soal yang diberikan di untuk dimasukkan di kategori soal, tapi yang kita buatkan hasilnya berupa deskripsi. Jadi ditulis di sini pohon, namun tidak dalam bentuk bagan seperti ini, tapi dalam bentuk deskripsi yang dapat kita lihat seperti ini. Jadi di sini pohon, ketika kita run program ini, maka yang dimunculkan pertama pohon, Chandra, nama saya di sini, kemudian marga saya yang ini, lalu kemudian ada nama sahabat saya Israel, dan kemudian di sini kita bisa taruh dengan nama atau keterangan-keterangan lainnya sesuai dengan yang ada di soal. Di sini teman-teman, jika ini teman-teman cukup ganti di bagian sini yang berwarna ini biru ini atau deskripsi tersebut, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi yang kita buatkan ini bukan berupa bagan, namun merupakan deskripsi dari pohon ini. Jadi misalnya dia sudah di sini soalnya sudah tentukan bagannya, tinggal kita masukkan deskripsinya seperti apa sesuai dengan nama, marga, nama sahabat, identitas diri, nama ayah, nama ibu, NIM, nilai UTS, dan target nilai akhir. Oke, saya rasa sampai sini teman-teman juga paham. Lanjut, kita close dulu ini. Kita buka nomor 4. Berdasarkan program prolog pada pernyataan tugas di modul halaman 48-50, tuliskan syntax close rule jika hasil menurutkan data untuk menurutkan data dari besar ke kecil. Misalnya ABC, goals, CBA, tuliskan. Oke teman-teman, di sini modul 48-50 kita lihat. Modul 48-50. Oke, yang ini ya teman-teman. Tadi ini kan pohon. Ya, yang di sini program ini yang sudah kita buat. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi saya open dulu file saya. Nah, di sini teman-teman lihat, kita fokuskan pada yang berwarna biru ini dulu teman-teman. Di sini yang pertama, jika kita klik angka 1, maka dia akan mengupdate pohon. Tapi jika kita klik angka 2, maka dia mencetak. Jadi ini untuk mengupdate, nomor 2 untuk mencetak, dan tekan angka 7 untuk keluar. Namun di bawahnya sini teman-teman dapat lihat ada keterangan seperti ini.
ketik karakter pagar untuk mengakhiri. Ada keterangan sintaksnya di sini juga yang sudah dibuatkan. Di sini dideskripsikan juga supaya kita tidak lupa. Di sini ketik karakter pagar untuk mengakhiri. Tekan sembarang tombol. Jadi teman-teman, jikalau kita selesai untuk mengupdate pohon atau mengupdate pohon, kita jangan lupa tekan simbol pagar untuk mengakhiri. Jika teman-teman tidak tekan simbol pagar, maka akan muncul error. Kita tes. Kita klik Ctrl G. Continue, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari program yang kita buat di sini. Misalnya teman-teman, di sini saya klik 1 untuk mengupdate pohon. Di sini kita disuruh memasukkan karakter untuk mengakhiri. Misalnya saya tuliskan nama saya Chandra, seperti itu. Kemudian di sini ingat keterangan ketik karakter pagar untuk mengakhiri, berarti saya tekan shift kemudian pagar. Oke. Di sini saya akan ambil contoh, saya akan mencetak 2 buah file. Teman-teman lihat di sini, kita masukkan angka 1 lagi. Lalu saya tulis marga saya. Jangan lupa akhiri dengan shift lagi. Maksud saya diakhiri dengan pagar. Oke. Jika sudah seperti ini, di sini teman-teman lihat keterangannya ketik 2 untuk cetak pohon. Saya ketik 2, bahwa dia akan mengacak dan mengurutkannya dari, kalau kita buatkan dalam angka, berarti dia akan mengurutkan dari yang terkecil, tapi karena di sini kita buat teks, maka dia akan acak-acak seperti ini, hurufnya tidak jelas. Jadi di sini teman-teman, dalam program ini kita bisa menggabungkan 2 file sekaligus, 2 program sekaligus dalam satu ini, bukan cuma 2 tapi bisa banyak. Teman-teman bisa lihat. Oke. Saya rasa nomor 4 sudah. Di sini tidak bisa. Apa yang terjadi? Kita klik OK. Di bagian sini ketik 7 untuk keluar. Tekan sembarang tombol. Misalnya saya tekan 1, kemudian saya tekan 7. Oke. Di kursor di sini dipindahkan ke sini, kita close, maka akan terclose seperti itu. Sekarang kita ke soal nomor 5. Tuliskan sintaks keseluruhan dan hasil goal untuk mencetak elemen list dan menghitung elemen list jika isi data berupa 5 nama teman Anda. Di sini kita sudah dibuat 5 data teman Anda, dan untuk dicetak elemen dan listing programnya. Saya buka dulu. Di sini saya sudah pakai 5 orang. Jadi di sini saya tinggal rubah namanya saja. Misalnya di sini saya di sini nama teman saya pakai yang pertama DJ, umurnya Ayub, 21 tahun, disertakan dengan tanda koma. Kemudian di sini saya pakai nama Melonia. Di bawah sini saya pakai nama Revonsha. Di sini saya pakai nama Israel. Dan ini saya pakai nama Brian. Oke. Di sini saya buatkan 21. Oke, di sini kita tulis laki-laki dulu. Kemudian jangan lupa pisahkan dengan tanda koma. Oke, sudah. Di sini teman-teman lihat nama dia berupa simbol, tipe datanya simbol, umur integer, karena itu kita akan masukkan angka, dan juga bisa huruf. Gender laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini dia akan cetak non datarnya,
Yang pertama dia akan mencetak nama, umur, dan gender. Goalsnya kita minta semua datanya di sini untuk dicetak. Saya save dulu. Kemudian kita pilih Ctrl G, continue evaluation. Sorry, ada yang salah. Sorry teman-teman, tunggu. Kita lihat belum ada yang salah. Oke teman-teman, sorry tadi ada kesalahan. Saya mencari tahu apa yang salah dari program saya. Ternyata di sini tidak ada koma, jadi baru saya tambahkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya merubah lagi datanya karena saya pikir tadi tidak jadi saya rubah datanya lagi. Dan sekarang kita cetak. Continue equation, klik OK. Maka di sini dia akan mencetak nama dari yang bagian atas sampai ke bagian paling bawah. Oke. Jadi teman-teman lihat semuanya sudah ada. Nama Israel, Melan, Brian, Ernie, dan Sinta. Jadi itu merupakan program yang ada di nomor 5 teman-teman. Oke. Sekian video dari saya teman-teman. Saya pikir sudah cukup lama juga. Saya mohon maaf jika apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar dan baru bergelut di IT juga, jadi mohon dimaafkan. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dan lain-lainnya, dan semoga tutorial ini bermanfaat, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya teman-teman.